Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyur muslimin rahimakumullah, jamaah Majlis Taklim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbil alamin. Sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk mengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali wa masyaraha fi hadhihi kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan wa sahibu hadzamakum Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Abdul Somad wa usulihim wa furuhim zawal kufil majma'in Allah yakbirullahu wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa inida alaina min barakatihi wa asra'an wa rimudhu min afatihim fi din wa dunya wal akhirah. Syahadillah wa lahumul fatihah. Jamaah sekarang kita masih melanjutkan daripada sebuah surat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 123 masih ya, yang dimana Allah berfirman laisa biamanikum wala amani ahlil kitab. Itu masih yang 227 ya, yang dibahas ini may ya'mal su'an yajzabi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasiron. Itu masih ngebahas tentang mayak malsuan yujazabih ya, siapa yang melakukan amal keburukan pasti akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Surat An-Nisa ayat 123 ya. Itu kemarin di halaman sekitar, sekarang halaman 228, 1 2 3 4 baris dari atas, fi riwayati Abi Soleh ya, ada anhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fid darin amin. Wa fi riwayati Abi Shalihin anhu, dan dari riwayat Abi Shalih anhu lamma nuzilat hadhil ayah, tuh ketika diturunkan ayat ini, ayat mana tadi? May ya'mal su'an yujzabih, yaitu An-Nisa ayat 123. Siapa yang melakukan amal buruk, dia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan buruknya. Nah, ketika ayat ini turun, saqat alal muslimina masaqatun syadidatun. Meletuslah saqat itu, meletus kepada orang-orang muslim saat itu penderitaan yang sangat keras. Maksudnya mereka langsung ngeri dengan ayat itu. Luar biasa nih, melakukan kejahatan langsung Allah balas. Ya, mereka merasa sedih dan menderita dengan hadis ayat yang seperti ini yang sangat keras Allah turunin, yaitu siapa yang melakukan perbuatan buruk Allah akan langsung membalasnya ya. Wa qalu, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa aina malam ya'mal su'an ghairuka fakaifal ajazau, ya, ada di mana orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, keburukan? Apa ada gitu? Berarti semuanya bakal dibalas dong gitu. Ghairuka, selain engkau ya, selain engkau ya Rasulullah, apa ada orang yang tidak pernah melakukan keburukan gitu, tidak melakukan kesalahan ya. Berarti kalau ayatnya wa man ya'mal su'an, siapa orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau keburukan maka akan dibalas, berarti kita semua pastinya akan dibalas. Mikir mereka berarti masuk neraka nih begitu. Akhirnya mikir sahabat, mana ada orang yang nggak pernah melakukan kesalahan, berarti semuanya masuk neraka dong ya Rasul gitu ya. Qala, Nabi menjawab, minhum mayakunu fid dunya, ada di antara mereka yang dibalas di dunia gitu kata Nabi. Ama ya'mal su'ah bama ya'mal hasanatan walahu asru hasanatin. Siapa orang yang melakukan satu aja kebaikan, maka baginya ada pahalanya 10
kebaikan gitu. Ya, satu kebaikan dibuat diganjarnya 10 kali lipat. Ya, kata Nabi begitu. Ini urusan di dunia nih. Waman jawazi bisayati naqasat wahidatun min asri hasanatihi. Siapa orang yang memperkenankan jawazi bisayati, maksudnya memperkenankan atau melakukanlah perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan buruk satu aja, naqasat wahidatun, maka akan berkurang satu daripada yang 10. Begitu. Ya. Wa baqiyat lahu tis'u hasanatin, maka yang sisa 9. Tuh, baik sebenarnya Allah. Ya. Cuma kayaknya kebaikan kita kalah sama kejahatan kita gitu. Ya, Allah, Nabi bilangnya begitu. Kalau orang melakukan kebaikan dibalas 10. Dan kalau dia berbuat keburukan berarti 10 kurang 1. Begitu. Itu baiknya sebenarnya. Allah udah baik banget sama manusia tuh. Iya. Enggak kebaikan 1 dibalas, terus keburukan 1. Lakukan keburukan berarti udah kosong. Iya, kebaikan kita dihapus karena 1 dikurang 1. Nah, enggak, Allah baik. Kita melakukan kebaikan dibalasnya 10. Kita keburukan dibalasnya 1. Jadi akhirnya 10 dikurang 1 masih ada kebaikan kita 9. Gitu. Ini kata Nabi. Ya, hitung-hitungan ya agama Allah. Gak apa-apa, ini Allah. Nabi yang ngomong. Ya, kebaikan kita 10. 1 kali berbuat kebaikan 10. 1 kali kejahatan akan mengurangi yang 10 itu. Gitu. Jadi tinggal 9. Fawailun liman ghalabat ahaduhu ahsarahu. Ya. Ya, kata Nabi, celakalah orang yang menguasai atau hitungannya mengalahkan yang 1 itu akhirnya habis 10 ya. Maksudnya ahadu 1 ya. Akhirnya habis 10-nya. Ini dia kebaikan 1 kali berbuat baik dapat pahalanya 10. Terus melakukan kejahatan 1, 2, 3, 4 tuh. Ya kata Nabi, celakalah orang yang kejahatannya sampai bisa 11. Akhirnya habis. Ya. Kalau 10 aja udah kosong. Ya, dia melakukan kebaikan sekali. Terus melakukan kejahatan 10 kali, impas. Ya, kata Nabi begitu. Celakalah orang yang sampai yang satu tadi itu motong dikerjain mulu. Akhirnya dipotong 1. Potong satu, habis. Ya, berbuat baik sekali, riyaknya 10 kali, selesai. Ya, itu. Lagi perbuatan baik sekali, riyaknya kok bisa 10 kali, banyak banget. Itu, ya. Ini yang kadang-kadang kenapa banyak orang yang celaka ya begitu. Padahal Allah udah baik banget sama manusia. 1 perbuatan baik dibalas 10, kejahatan tetap dibalas 1. Kenapa bisa kejahatan tetap menang dalam hidup kita? Ya, itu. Kenapa? Itu yang kadang-kadang kita nggak sadar di perbuatan-perbuatan jahat. Kalau sholat aja, ibadah, ngaji, ini aja kan bener. Pahalanya 10, 20, bukan ratusan kali. Cuma riya, sombong, bangga diri, ya itu habis semua udah. Ya, dosa-dosa itu aja kita nggak mikirin. Ya, pulang ludes aja lagi. Ya, itu yang kadang kurang dipikirin dosa-dosa yang seperti itu. Apalagi kalau dosa besar, ambles langsung belum. Ya. Lalu wa amma man kana jazaohu fil akhirah. Kata Nabi, ada itu yang di dunia. Itu yang di dunia tadi, dibalasnya di dunia. Adapun yang dibalas di akhirat. Itu. Fayuqabilu baina hasanatihi wa sayiatihi. Akan dihadapkan antara kebaikan dan keburukan di depan mukanya. Itu diadu. Banyakan mana? Gitu. Ya. Fayalqa maka nakulla sayiatin hasanatan. Jadi akan bertemulah ya, menempatkan gitu. Tempatnya keburukan dan kebaikan itu diadu. Ya, bres menang mana? Itu. Banyakan mana begitu. Ya, fayanzuru fil fadli fayu'ta al jazaa fil jannati wa yu'ta kullu zi fadlin fadlah. Itu. Jadi maka dia akan melihat kelebihan
akan kebaikannya, maka dia akan diberikan balasan di dalam surga dan didatangkan atasnya segala macam keutamaan dan balasan-balasan yang utama. Itu ini kalau kelebihan ya, plus menang amal baiknya masuk surga. Itu ya. Ayat dulu ala sihhati hadzal qauli juga boleh. Dan menunjukkan daripada kebenaran perkataan ini, ma yurwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah qala, ketika beliau mengatakan laman nuzilat hadhihi min mayyamasuan yujzabi, ketika ayat ini diturunkan, siapa yang melakukan amal buruk maka akan dibalas langsung yujzabi. Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah nih, balagot minal muslimina mablagon sadidan, ya, sampailah kepada orang muslim saat itu mendengar ayat ini penuh dengan rasa sedih, ya, yang sangat sedih gitu, maksudnya berlebihan karena mereka pikir wah neraka dong gitu. Amal buruk udah langsung dibalas, berarti masuk neraka. Jadi maksudnya orang-orang muslim saat itu aja mesti takut kalau pakai mampir ke neraka dulu walaupun nanti masuk surga. Kalau kita kadang-kadang nggak apa-apa neraka dulu, yang penting surga. Ya ini ya, hebat orang-orang sekarang ya. Mereka mikir begini, wah ini berarti kita bakal mampir dong begini. Takut. Ya, orang sekarang mah apa-apa neraka dulu ntar juga surga lagi gitu. Cuma dicuci doang gitu. Ya karena nggak yakin kita kayak gimana bentuk itu neraka. Mereka ini yakin, sangat mengerikan, makanya mereka langsung takut, wah berarti masuk neraka dulu dong gitu. Langsung mereka menjadi menderita dan sangat sedih dengar ayat ini. Ya, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda tentang ayat ini, qaribu wasaddidu fa fi kulli ma yusabu bihil muslimu kafaratun. Kata Nabi, qaribu, dekatkanlah, maksudnya jangan sedih, maksudnya begitu. Janganlah kalian sedih, wasadidu, ya, tetaplah menjadi orang baik. Fa fi kulli ma yusabu bihil muslimu, adapun apa-apa yang menjadi musibah bagi orang muslim, kafaratun, itu adalah menghapus dosa-dosa kesalahan tadi. Jadi jangan takut, tetaplah jadi orang baik, kata Nabi itu. Ya, tetap jangan bersedih. Kenapa? Yang dimaksud balasan itu ya memang dibalas di dunia. Adapun orang muslim saat mengenai musibah, itulah balasannya. Itu atas dosa-dosa kita. Jadi kalau kita banyak musibah-musibah, berarti lagi dihapus-hapusin kesalahan kita. Ya, kalau musibah mulu hapus aja. Itu namanya kebanyakan kali dosanya gitu. Ya, makanya kalau orang tobat jangan nyerah. Kalau tobat lagi gue mau jadi bener atau habis itu musibah gini, itu berarti lagi dihapusin, berarti tobatnya diterima, lagi dicuci gitu. Kalau ditobat, pas tobat kok hidup jadi begini banget, pas tobat jadi banyak banget masalah, gue berhenti dah tobat gitu. Memang sebenarnya berarti justru pas kita dikasih musibah setelah tobat, berarti tobat kita diterima, lagi dihapus-hapusin gitu. Makanya Nabi bilang begitu ini, ya, fabikul mayusabu bihil muslim kafaratun. Setiap musibah apa-apa yang diterima oleh muslim itu adalah kafarah, penghapus daripada dosa-dosanya atas kesalahannya. Itu yang dibilang Allah, amaya masuan yuzjabi, siapa yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas. Maksudnya begitu, orang muslim dibalas dengan diberi musibah gitu. Hatta nuk apa sih ini, hatta nukbati gitu. Nukbati kok nukbata dong. Hatta nukbata yunkibuha wasaukati, wasaukatan lagi nih, yusakuha gitu. Hingga apa? Hingga batu nuktah itu batu kerikil kecil yang yunkibuha, yang kamu injak, yang kita injak, batu kerikil tuk au kan ya, sakit, sampai batu kerikil yang menyakiti kaki kita, itu adalah penghapusan atas kesalahan. Ya. Atau saukati, saukatu yusakuha, atau juga duri yang menusuk kaki kita, itu kata Nabi termasuk daripada penghapusan. Ya udah jalan di duri aja terus, gua mau dihapusin lah, jalan tuh di gitu. Ya, ini jadi
apapun yang kita alamin dalam musibah-musibah kehidupan itu sebenarnya kebaikan dari Allah. Apa? Kita lagi dihapus-hapusin. Cuma kayaknya kalau cobaan tumpang tindih silih berganti ada aja masalah. Ini kayaknya banyak masih dosa kita. Makanya perbaiki diri. Nabi bilang tadi apa? Qoribu wasadidu ya. Terus tetap jadi orang baik. Jangan itu. Jangan dengan dibalas-balas begini nggak apa-apa dah, tak juga dibalas. Hidup kita menderita terus. Ya. Musibah lagi, musibah tiap hari musibah aja. Buka pintu rumah baru buat musibah, siram air. Gitu. Awas sampai yang nyiram air. Dan dikit jatuh. Oh, ini hidup musibah mulu ya. Dosanya kebanyakan berarti. Gimana caranya ini? Jarang terjadi, hidup jadi sakinah, mawadah gitu. Di daromah ya, hidup dengan ketenangan, kebahagiaan. Berarti kita udah dikit dosa kita ya. Udah nggak ada yang perlu dibalas lagi. Ya, kalau ada masalah aja hidup, masih aja masalah nggak selesai. Ada aja ujian, ada cobaan, tumbang tindih silih berganti. Ini renungin lagi, taubat dah. Terlalu banyak kayaknya kesalahan gitu. Ya, yang belum dibalas lagi, gitu. Dan belum dihapusin. Ini akhrajahu Muslim. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq dikatakan qala kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ketika aku sedang bersama Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq. Fa nazalat, lalu turun. Mayakmal manazalat manuzilan, akan diturunkan gitu. Wa mayakmal su'an yujzabih wa la yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasiran. Siapa orang yang melakukan perbuatan keburukan, maka Allah akan membalas keburukan itu, dan dia tidak akan pernah menemukan selain Allah daripada penolong dan pelindung. Nah, ini ayat keluar wahyunya saat Nabi Muhammad lagi bersama Abu Bakar. Abu Bakar bilang aku lagi bersama Nabi Muhammad, tahu-tahu turun ayat ini. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan setelah ayat itu turun, ya Abu Bakrin, ala aqra'uka ayat. Ya. Aqra'uka ayatan unzilat alayya. Wahai Abu Bakar, maukah kamu aku bacakan ayat yang turun kepadaku? Ini ayat yang tadi itu. Ya. Ya maksudnya Abu Bakar nggak dengar. Makanya pas Nabi ngomong baru dia tahu. Oh, tadi begitu gitu. Mungkin Nabi kalau kan dapat wahyu kan begitu tuh, jangan pusing. Abu Bakar tahu nih Rasul lagi dapat wahyu. Ternyata wahyunya ini ayatnya. Makanya Nabi ngomong habis dapat wahyu, maukah kamu aku kasih tahu tadi yang baru datang gitu wahyunya. Qultu bala, aku mengatakan mau ya Rasul gitu. Ya, lalu Nabi mengatakan ya mana tuh? Ya Rasul, kubala ya Rasulullah gitu. Lalu Pak Akro'aha, ini Pak Akro'aha, ini salah tulisan itu. Pak Akro'aha fala a'lam illa anni. Lalu ya beliau membacakannya. Ya kata Abu Bakar gitu. Nabi Muhammad baca itu ayat. Mayak masu'an yujzabihi wa la yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasiron. Gitu. Beliau membaca itu. Fala a'lamu illa anni wajadtu naqson ma fi zahri. Gitu. Ini artinya tidaklah aku sadari kecuali bahwa diriku mendapatkan wajadtu diriku naqson, pegel-pegel ma fi zahri, di dalam punggungku. Maksudnya Abu Bakar dengar ayat itu langsung meretek badannya. Gitu. Mungkin ampun ya ayat serem amat begitu. Ya. Jadi Abu Bakar bilang aku langsung merentek badanku, punggungku langsung merasa sakit pegel. Ya. Patamatok tu laha. Lalu aku coba untuk merenggangkan badanku. Langsung ngulet lah bahasa kita. Dia ngulet dengar ayat langsung merentek. Rasul mengatakan, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masa anuka ya Abu Bakar?" Lo ngape? Begitu. Ya, Nabi nanya. Sing dulu ngape dengar ayat itu kayaknya badan langsung begitu. Ya. Fakultu, aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi wa anta wa ummi, dengan demi aku, demi bapak,
bi abi, dengan demi bapakku, demi engkau, demi ibuku. Ya. Wa aina lam ya'mal su'an, di mana manusia yang nggak pernah melakukan kesalahan. Itu. Ini ayat kok begini amat gitu. Ya. Dibalas langsung. Nah, berarti semua manusia bakal dibalas. Nggak ada manusia yang nggak melakukan kesalahan gitu. Ya, wa inna lamajziyuna bi a'malina, dan sesungguhnya kami pasti orang-orang yang akan dibalas dengan amal-amal kami. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, amma anta ya Abu Bakrin wal mu'minun, adapun engkau wahai Abu Bakar dan orang-orang mukmin, ya, fatajazzuna bidzalika fid dunya, maka kalian akan dibalas kejahatan atau kesalahan kalian di dunia. Ya, hatta talaqallaha wa laisa alaikum dzunubun, hingga kalian mati bertemu Allah tanpa membawa dosa sama sekali. Nih orang muslim, mukmin sih, bukan muslim. Ini jadi kalau ada kadang-kadang kita lihat ada kiai tuanya sakitnya parah segala macam, emang maksudnya Allah mau bawa ke sana bersih. Ini kita buat kita, kalau kita mati hidupnya baik-baik aja, malah pikiran kita nggak termasuk berarti nih. Ya, orang-orang yang muslim, mukmin, kata Nabi, Abu Bakar, engkau dan orang-orang mukmin, maka akan dibalas di dunia sampai habis dosanya, baru dipulangkan kepada Allah tanpa dosa. Itu bikin sakit parah, segala macam, apa? Biar habis dulu. Setelah habis dosanya baru diambil nyawanya. Gitu. Ya. Nah kalau kita kayaknya meninggalnya nggak sakit, dosa banyak, sakit kagak, mati, ya kuburin aja langsung kalau gitu. Ya, itu ngeri itu, ya kita akan dibalasnya di sana. Ya, soalnya bisa jadi kita termasuk yang ini nih. Wa amal akharun, adapun yang lain selain mukmin, maksudnya Nabi. Fayujtama'u dzalika lahum hatta yajzu bihi yaumal qiyamah. Maka semua dosa-dosanya itu dikumpulin dan akan dibalas nanti di hari kiamat. Nah, ampun, gimana ini yang begini? Jangan sampai. Makanya kalau lagi kena musibah, makasih. Ada tuh orang kena musibah, makasih. Maksudnya ya beruntung lah. Jadi jangan pernah berpikir itu kiai ya ustadz itu udah tuanya mau mati sakit-sakitan mulu, dosa banyak banget kalau itu di dunia gitu. Nah emang iya. Justru kita pikirin. Kalau kita nggak pakai sakit, itu namanya kiai aja sakitnya parah, berarti ya dosanya banyak. Gimana kita yang bukan kiai, lebih banyak pasti. Nah kalau Allah mau nyiksa kita juga di dunia, dibalas juga, kayaknya kita akan lebih parah daripada kiai itu. Hitungannya kiai aja yang namanya udah orang soleh ya, udah banyak ibadahnya, udah tahu mana dosa mana, masih disakitin, dia sakit tuh parah. Karena emang Allah pengen balasnya di dunia. Nah kalau kita kalau dibalas juga di dunia, kayaknya lebih parah dari itu penyakitnya. Itu makanya kita harus renungin, ya bisa jadi bukan karena kita itu orang-orang yang nggak dikasih musibah, bisa jadi ditangguhkan di akhirat. Ini ngeri. Ya tadi tuh, adapun orang-orang selain mukmin, kami tangguhkan amat payung mau tuh, kumpulin dulu tuh dosa-dosanya. Yang parah ya dikumpulin ya, ya tadi kalau ya untuk mereka semua, hatta yajzubih, sehingga mereka nanti bertemu balasannya di hari kiamat. Ampun ya. Ya kalau kita bayangkan orang sakit parah aja kayak begitu, gimana di neraka ya. Nah itu yang diperintilin dikit-dikit ngasihnya. Ya kan kadang tahun ini dia sakit begini, tahun depan dia masih sakit. Ya kan begitu. Jadi sebenarnya dibalasnya dikit-dikit, nggak langsung sakit parah, gitu. Dikit-dikit. Nah ini dikumpulin dulu, sekali dibalas parah. Ya. Udah gitu balasannya akhirat lagi, yang siksanya ya jutaan kali lipat lagi sakit daripada di dunia. Nah makanya jadilah orang-orang mukmin. Ya. Wa minha, tuh jauh dah tuh. Jauhnya. Tuh 2, 3, 4 baris dari atas. Wa minha qaulu ta'ala min qoli wa minha qoli ta'ala fi suratil kahfi. Nah ini sering dengar. Ada juga di sini. Nah ini yang harus kita jangan sampai tertipu dengan tipu daya Allah
dengan membuat ada orang sakit kita anggap orang nggak benar, kita sehat-sehat aja kita ngerasa kita orang yang nggak kena musibah gitu. Gue sih orang benar, nggak dapat musibah, nggak sakit, nggak dapat bencana. Nah, itu dia orang katanya ibadah mulu, ustadz segala macam, hidupnya banyak masalah. Ya ini nggak benar emang dia tuh gitu. Kita yang merasa benar. Nah ini hati-hati ya. Surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbikum bil akhsarina a'malah. Ya. Qul katakan wahai Muhammad, hal nunabbikum, maukah kamu aku sampaikan siapa orang yang paling merugi amal perbuatannya? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat jalan kehidupannya di atas bumi. Ya, terusannya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, tetapi mereka merasa benar apa yang mereka lakukan. Ini ngeri. Ya. Kita ngerasa benar, kita merasa soleh, padahal Allah bilang salah. Kita merasa kita nggak dapat musibah, nggak dapat ujian, nggak dapat penyakit, nggak dapat kesulitan, kita ngerasa adalah orang-orang yang diredoin, orang-orang yang benar. Buktinya gue nggak pernah dikasih musibah mau. Ternyata Allah tangguhin, kan baik. Ya, itu. Sama tahu fa inna masyirakum ilan nar, itu ada ayatnya. Senang-senanglah kalian di atas bumi karena tempat kalian adalah neraka. Tuh ayatnya begitu serem tuh. Iya, ayatnya serem ya. Tuh kalau begitu tuh istidraj namanya. Senang-senanglah kalian di bumi. Itu jadi ya nggak pernah sakit, nggak pernah musibah, nggak pernah menderita. Ini. Ya khawatirnya begini, wahum sabuna anahum yusununa, mereka merasa apa yang mereka lakukan itu benar kan? Gue sembahyang di masjid, gue rajin ngaji, gue nggak pernah dapat musibah, nggak dapat masalah, hidup gue tuh baik-baik aja. Ya, gue hitungannya sakinah, hidup tenang, enak. Orang punya masalah mulu, nak musibah, orang dapat sakit ini sakit, gue nah baik-baik aja, gue sehat. Ternyata dia ngerasa gue memang orang soleh, gue Allah sayang sama gue. Khawatirnya ke sini, wahum ya, mereka merasa benar apa yang mereka lakukan. Padahal soalnya kalau dibilang nggak mungkin sekelas sahabat, sekelas Nabi aja masih dapat musibah, tak sakit. Abu Bakar sakit, Umar pun Nabi ditusuk, Nabi pun sering melakukan. Terus kalau ada kita itu hidup dengan ibadah yang begini doang aja, terus merasa ya nggak pernah dapat ganjaran atas dosa kita, kayaknya kita harus pikiran nih, wah jangan-jangan ditangguhin. Ya, kesolehan kita jauh daripada para sahabat dan tabiin, dan juga kesalahan kita pasti lebih banyak ketimbang mereka, dan mereka masih dapat musibah, mereka masih dapat kesulitan. Terus kalau kita nyaman-nyaman aja, harus dipertanyakan. Khawatirnya wahum yahsabuna anna, mereka merasa benar apa yang melakukan, kata hal kita adalah orang yang sedang ditangguhkan. Ya. Karena ada ayat-ayat juga di surat Al-Kahfi pun ada ayat tentang kami tangguhkan untuk mereka dan kami simpan sampai akhir kiamat nanti. Oh. Ya, ngeri ini yang begini. Jadi berbahagialah kalau masih ditegur dengan musibah dan kesulitan, agar kita paham dan harus renungin lagi ulang saat kita diberi kemewahan, kekayaan. Ini harus kita renungin lagi, dan jauh daripada masalah, jauh daripada kesulitan. Ini pikiran lagi, apa iya gue istidraj gitu. Ya, ini harus kita renungan lagi. Sekelas orang-orang yang seperti Utsman bin Affan pun dapat hujan-hujan walaupun sedekahnya luar biasa, tetap aja manusia pasti. Ini yang jadi tergantung kesolehan kita. Semakin soleh, semakin kita menjadi orang-orang yang diperhatikan Allah, semakin cepat Allah menegur atas kesalahan kita. Semakin kurang soleh kita, semakin jauh kita dari ketaatan kepada Allah, semakin lama Allah memberi teguran. Bahkan kalau kita udah nggak beres, Allah nggak tegur. Ini yang ngerinya. Contohnya yang pernah diceritain dulu sahabat Nabi yang kejedot, tahu ya? Ya, zaman jahiliyah yang dia ya zaman jahiliyah mainnya ke situ dah, rumah-rumah kayak gitu, ngerti dah, percaya kayak macam. Terus dia tobat masuk Islam. Nah itu kan dia mungkin mau ketemu Nabi, lewatin tempat-tempat yang dulu gitu, lewat dia nengok, bang mana aja nggak sini-sini gitu, dia nengok set gitu, melihatnya mungkin adalah nafsu ya,
karena mantan namanya kan gitu. Baru ngeliat gitu di balik badan lagi, nggak mau lihat, tetap jalan. Ya di balik badan tetap mau jalan ketemu rumah Nabi, tahu-tahu kejut ada tembok depan mukanya, dia nggak lihat, kenceng banget kejedotnya, benjol gede. Gitu. Ya, dia jalan terus ke rumah Nabi. Terus sampai ketemu Nabi nanya, "Itu jidat tuh ngapa?" Gitu. Ini Rasul nih gitu. Kalau kayak Andi lah mau ngaku malu gitu. Nih tadi tuh gitu ngakunya. Tapi paham lah, iya ngapa? Iya tadi lewat situ, ingat dikit dah gitu. Jedot gitu. Kata Nabi langsung senyum di belakang antara. Begitulah orang-orang soleh. Saat dia melakukan kesalahan sedikit aja, langsung secepat mungkin Allah menegurnya. Loh, cepet kan dia hitungan detik tuh. Itu berarti orang ini soleh banget. Makanya Nabi senyum, soleh berarti loh. Ya. Kenapa? Langsung cepet Allah negurnya. Ya kadang makanya kalau coba ada orang misalnya sholat 5 waktu, terus dia nggak sholat 1 waktu aja, hidupnya resah aja, kayak bingung. Itu sebenarnya Allah tegur. Emang dia nggak biasa ninggalin sholat. Terus ada orang yang nggak sholat biasa aja, ini khawatir. Ada orang yang misalnya sholatnya sering-sering lalai gitu, telat, dan ntar asar, ntar dikit-dikit lagi mau maghrib gitu. Akhirnya taunya habis isya dia pilek, demam. Itu teguran. Nah ini orang soleh masih, Allah langsung menegurnya. Ya, jadi jangan pernah lo ngerasa itu orang nggak pernah baik, hidupnya enak-enak aja. Gitu. Hati-hati, wahum yahsabuna annahum itu. Daripada ntar masih tamat tahu, fa inna masyarakum bilana, senang-senang sono tempat lo neraka. Mau yang begitu. Makanya baikan yang ditegur tadi itu sahabat Nabi enak, sangat cepat lagi, hitungan detik langsung ditegur. Nah, akhirnya Nabi bilang begitulah orang soleh. Jika lo salah langsung Allah tegur. Gitu. Nah kita mau nggak ditegur? Istidrat jentar. Istidrat tempatnya udah neraka. Yang tadi itu dikumpulin di akhirat. Ya itu. Lalu ya annahum yahsabuna sun'a ya yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka merasa menunaikan amalan li'ujubihim, ya mereka melakukan amal perbuatan dengan kebanggaan diri, ya wa'tiqadihim annahum alal haq, tapi mereka yakin mereka melakukan kebenaran. Karena padahal sebenarnya kesombongan, kebanggaan yang mereka lakukan, tapi mereka merasa ini kebenaran. Banyak sudah terjadi di zaman akhir ini, ya. Wa minha qaulih ta'ala bi suratil Zumar, ada lagi di surat Zumar Allah mengatakan walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bih min su'il azabi yaumal qiyamati wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Masya Allah, ini lebih berat lagi nih. Surat Zumar ayat 47. Zumar 47 dong. Ya, data yang tadi kasih tahu nama hadisnya, nama hadisnya, suratnya. Kalau yang di atasnya cuma belakangnya wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Itu artinya dan Allah akan ganti perbuatan-perbuatan mereka dengan perbuatan yang mereka tidak pernah lakukan di dunia. Mereka tidak pernah kira-kira bahwa ternyata dosa mereka segitu banyak, yang mereka nggak sangka. Dan di akhirat nanti Allah akan kasih lihat, Allah akan ganti perbuatannya dengan dosa-dosa yang dia pas ngeliat dosanya bingung, ya Allah ini dosa apa, saya kayaknya nggak pernah ngerjain. Dia akan diberikan dosa-dosa dan azab-azab yang dia tidak pernah perkirakan sebelumnya. Ini ngerinya. Awalnya apa? Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi, itu. Dan seandainya orang-orang yang zolim mempunyai segala apa yang dia miliki di atas bumi ini, dan ditambah lagi sebanyak itu materinya kaya, mewah, dengan semua kepemilikan dunianya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan semua itu di akhirat nanti dari azab yang buruk di hari kiamat. Jelaslah azab dari Allah yang dulu tidak mereka perkirakan sama sekali. Ini karena yang namanya materi-materi yang Allah kasih itu kan untuk fisabilillah, wa ibnu sabil, wa firqob, ya, gorimin itu.
yang wajib menerima zakat, itu kan Allah kayakan sebagian dari mereka untuk membantu orang-orang yang dimaksud Allah itu. Nah, ternyata tugas itu nggak dijalanin, ini ayatnya keluar. Ya. Dan mereka akan bertemu di hari kiamat dengan Allah yang mereka mendapat azab yang tidak pernah mereka perkirakan. Gitu. Ini yang harus dilihat. Wa badalahum minallahi ma'lam yakunu yahtasibun. Ini mengerikan lagi. Ya. Kalau tadi kan wahum yahsabuna unahum yusinuna sun'a. Mereka merasa melakukan benar, padahal mereka salah. Akhirnya emang mereka salah, tapi mereka rasanya benar aja, tapi disiksa dengan kesalahannya. Nah, kalau ini mereka mendapat azab yang mereka tidak perkirakan, gitu. Nggak kepikiran bakal dapat siksaan seperti itu. Ya, karena apa? Ya, kezoliman di atas bumi. Zolim itu kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya di sini dikatakan, dan seandainya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang mereka miliki di atas bumi, ya, tetapi kan bahkan diberikan lagi seperti itu 2 kali seperti di bumi, dan mereka menembus diri mereka dengan semua itu. Tuh, mereka akan menembus diri mereka dengan semua materi itu. Kenapa? Sebenarnya materi itu sudah mereka buat zolim. Akhirnya kezoliman ini akan menyiksa diri mereka. Karena apa? Karena zolim itu tidaklah mengerjakan sesuatu pada tempatnya. Allah mengkayakan seseorang untuk melakukan tugas ini, yaitu sedekatul lil fuqara wal masakin wal gharim wal amil, yaitu yang wajib menerima zakat. Itu tugasnya orang-orang yang Allah kayakan. Lalu tidak diberikan kepada mereka, ini dia telah zolim terhadap apa-apa yang Allah kayakan. Nah, mereka akan mendapatkan azab yang mereka tidak pernah perkirakan. Ini makanya beresiko sebenarnya Allah kalau kayakan gitu. Ya. Resikonya apa? Kita disuruh kerja. Karena Allah nggak mungkin turun tangan ngasih anak yatim, ngasih orang miskin, ngasih orang-orang susah, ngasih orang-orang yang mempunyai hutang, ngasih orang yang punya masalah. Allah nggak mungkin turun. Gimana caranya? Allah mengkayakan sebagian untuk melakukan itu. Itu caranya Allah. Ya. Nggak mungkin anak yatim tahu-tahu ada duit bayaran dari langit. Gitu. Allah turun tangan langsung bawain duit bayaran sekolah nih, nong. Ente belum bayar sekolah nih anak yatim. Nggak mungkin begitu caranya. Caranya Allah nyata apa? Allah mengkayakan sebagiannya untuk melakukan itu. Tapi pas yang dikaya ini nih nggak melakukan ini, ya mereka akan bertemu azab yang mereka tidak pernah perkirakan. Itu. Karena orang-orang yang Allah kasih materi berlebih itu sebenarnya lagi kerja sama Allah. Kerja apa? Ngerjain itu tugas-tugas memenuhi apa yang Allah suruh, yaitu fakir miskin, fuqara, masakin, gharib, itu yang orang-orang yang membutuhkan. Ya, anak yatim terutama yang orang-orang yang udah nggak ada bapaknya, dibayar sekolahnya gimana nih? Ya, ini yang akhirnya banyak kita akan melotot nanti di akhirat melihat siksa-siksa yang tidak pernah terkirakan selama ini. Lalu zahara lahum hinna yab'asu ma lam yahtasibun. Terlihat jelas, nampak bagi mereka ketika mereka dibangkitkan apa-apa yang mereka tidak pernah perkirakan. Annahu nazala bihim fil akhirah. Bahwa sesungguhnya itu semua jatuh kepada mereka di hari kiamat nanti. Siksa-siksa yang mereka tidak pernah perkirakan selama ini. Wa qila dzunnu anna lahum hasanatun. Ada yang mengatakan ayat ini maksudnya adalah mereka mengira mereka banyak kebaikannya. Fabadat lahum. Ternyata memang kebaikan mereka ada, tetapi Allah ganti dengan keburukan. Apa itu ya? Kenapa? Tetap dikatakan zolim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu. Al-ma'na annahum yaqtaqarabuna ila Allah taala bi ibadatil asnam. Falamma uqibu. Ya, ini dikatakan maknanya bahwa sesungguhnya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah berhala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah berhala. Ada sekarang? Bisa masih? Ya, mereka mengatakan mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan cara menyembah berhala. Ya, pikirin sendiri ntar mungkin. Palamma uqibu alaiha badalahum minallahi ma lam yahtasibun.
ketika mereka dihukum sama Allah nanti di akhirat, Allah akan ganti semua itu dengan apa-apa yang mereka tidak perhitungan sama sekali. Ya, ini riya, sombong, bangga diri dalam ibadah kepada Allah. Kalau sekarang begitu, asnamnya ini, berhala-berhalanya itu keriaan, kesombongan, kebanggaan diri dalam ibadah kepada Allah. Ya, akhirnya kita mikir banyak kan, sholat kita nggak berhenti-berhenti, tarawih kita nggak pernah tinggal. Ternyata Allah ganti semua itu dengan kejahatan yang kita tidak perkirakan. Semua isinya dosa, ternyata bukan pahala. Kenapa? Karena ternyata kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah keriaan, menyembah kesombongan. Itulah asnam-asnam baru. Ya, berhala-berhala di akhir zaman itu ya duit, penghormatan, ya keriaan, itulah berhala-berhala di akhir. Tapi kita lakukan itu dengan menyembah Allah, ya, sholat, puasa, itu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah berhala. Ya, ke masjid buat penghormatan dirinya, padahal masjid buat menghormati Allah. Gitu. Datang ke masjid untuk memuliakan dirinya, padahal ke masjid untuk memuliakan Allah. Ya, kok jadi tempat Allah dipakai buat memuliakan diri sendiri. Gitu. Ini yang jadi harus direnungi lagi, jangan sampai kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah berhala. Waru ya ana Muhammad ibn Munkadir kayaknya, jaza'a indal maut. Ya, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Muhammad bin Kadir ini bin Kadir, iya, Munkadir panggilannya Kadir ya. Muhammad bin Kadir panggilannya. Ya, jaza'a indal maut, dia lagi seketul maut gitu. Ya. Faqila lahu fi dzalika, maka dikatakan kepadanya di saat itu, faqala akhsha ayabduli malam akun ahtasibu, aku sangat takut, ngeri, aku akan ditampakkan Allah kepada diriku dengan sesuatu yang aku tidak pernah perkirakan. Tuh, dia lagi mau ditarik nyawanya nih, dia ngomong begitu sama orang-orang sekitar. Aku khawatir banget nih, pasti cabut nyawa, Allah akan memperlihatkan gue sesuatu yang gue gak perkirain. Ya ternyata bang, ngarepnya tuh ya gak akannya masuk surga pinggiran lah, tau-taunya bang, neraka yang akan kita lihat, dang, siksanya begini. Ini ngeri banget, sesuatu yang kita tidak perkirakan. Ya karena kan kita nggak tahu nih hasil kita saat mati. Habis itu apa yang kita di dunia kita lakukan itu hasilnya apa? Kita prediksi dong ya, kayaknya sih gue soleh nih gitu. Ternyata dang. Makanya dibilang aku sangat khawatir, takut, ngeri akan ditampakkan sesuatu di akhirat nanti yang aku tidak perkirakan. Ya dia mikirainnya masuk surga lah, walaupun emper-emperannya, ternyata dang, takdirnya di akhirat masuk neraka. Ini ngeri. Emang kalau kebalikan sih enak, kayaknya gue neraka nih, tuh atau takdir surga. Tapi sih nggak ada begitu ya. Ya. Itu lalu wa minha qauluhu ta'ala fi suratil Furqan, ada juga di dalam surat Al-Furqan, Al-Furqan nggak pakai al, Furqan, di dalam surat Furqan pakai al ya, Al-Furqan, faqaddamna, terus kan nih, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuro. Ini ada lagi ayat-ayat begini nih menyeramkan. Kami akan perlihatkan, qadimna maksud kami akan perlihatkan dan kami kedepankan lebih dulu kepada kalian ila ma amilu, apa yang mereka lakukan dari suatu amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia, perbuatan-perbuatan. Faja'alnahu, ya maksudnya ibadah, tapi kami jadikan ternyata debu yang bertaburan. Ya, hitungannya tadi akhirat kita dikasih gede banget tuh kue. Ya, wah ini ibadah gue dulu di dunia, kata malaikat, nih pegang. Pas kita pegang terus jadi debu. Menyedihkan gak? Nyakitin gak tuh begitu ya? Bentuknya ada ternyata ibadah kita semua itu jadi debu doang. Menyedihkan sekali itu pas di akhirat begitu gitu. Semua nggak ada hasilnya ternyata. Ya, itu fi kafrihim min amalin minal khairi
Kasodakoh di amal-amal baik, maksudnya apa? Amal-amalnya ini yang jadi debu. Kasodakotin, ya sedekah mereka. Wasilaturahimi, dan silaturahmi mereka, semua pahala-pahalanya ternyata jadi debu. Wakori daifin, menjamu tamu. Kirai daifi pin, menjamu tamu. Ini pahala-pahala yang gede ini pahalanya sebenarnya, yang kita kadang-kadang cuekin ya. Wa iqasati malhufin fid dunya, dan nolongin orang-orang yang sedang menderita, sedang sedih, teraniaya di dunia. Itu perbuatannya cakep-cakep ya, tapi hasilnya nggak ada. Ya, faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan semua itu sebagaikan debu yang bertaburan, berterbangan. Ai batilan la thawabalahu, atau batal, nggak ada pahalanya. Li'annahum lam ya'maluhu lillahi azza wa jalla. Itu doang masalahnya. Kenapa? Karena mereka melakukannya bukan buat Allah, tapi pengen dilihat saudara, tetangga, ya, orang sekampung, sama mertua gitu, ya, sama temen, ini sama pejabat, biar dilihat perbuatan baiknya. Itu semuanya habaan mansur, akan cuma menjadi debu yang bertaburan di akhirat. Padahal perbuatan cakep semua itu, sedekah, silaturahmi, ya, jamu tamu, nolongin orang yang kesusahan, cakep-cakep, ya, kerjaannya. Ayo kita tolongin tuh orang-orang kampung yang lagi kena musibah, gini datang, ayo dong selfie, foto dulu, gitu. Dan dimasukin koran belum? TV, gitu, ya. Bantuan sosialnya gimana nih? Kalau belum diberitain, lo nggak mau nih. Ya. Itu habaan mansur. Sampai sini aja insyaallah manfaatnya. Lihatin wa bihadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'ati ya nasta'in nasra mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hamna ya rahmanur rahim rahmna ya rahmanur rahimna wa marhamna warhamna walidina fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.